Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yunita Purnama Lestari dengan NIM 120120141 dari Teknik Geofisika TPB 33 Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan dua program C++ beserta Flowgarithm yang telah saya buat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan latar belakang dari program pertama, yaitu saya memilih mata kuliah kimia dasar dengan permasalahan yaitu molaritas. Dalam ilmu kimia, molaritas merupakan salah satu ukuran konsentrasi larutan. Konsentrasi adalah besaran yang menunjukkan hubungan kuantitas antar zat dalam larutan. Umumnya, konsentrasi larutan berair encer dinyatakan dalam satuan molar. Molaritas didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah mol zat terlarut setiap satuan volume. Keuntungan menggunakan satuan molar adalah kemudahan perhitungan dalam stekiometri karena konsentrasi dinyatakan dalam jumlah mol atau sebanding dengan jumlah partikel yang sebenarnya. Untuk rumus molaritas yaitu M. M ini adalah lambang atau simbol dari molaritas ini. Lalu gram per mr dikali 1000 per mililiter. Tetapi karena saya pada program menggunakan liter, maka rumus berubah menjadi M sama dengan N per V. M yaitu sebagai molaritas, N sebagai jumlah mol zat, dan V sebagai volume larutan. Studi kasusnya yaitu untuk mencari nilai molaritas jika yang kita ketahui adalah jumlah mol dan volumenya. Mencari nilai jumlah mol apabila yang diketahui adalah molaritas dan volume. Dan begitu pula dengan mencari volume suatu zat menggunakan rumus yang telah ditentukan. Oke, baik. Kita langsung saja menuju ke program yang pertama. Ya, di sini saya menggunakan include IOStream sebagai standar input/output pada program yang akan saya jalankan ini. Lalu, saya deklarasikan variabel X, Y, dan juga pilih. Setelah itu, saya melakukan intro untuk mengoutputkan kalimat selamat datang, nama saya, NIM, dan juga TPB, beserta dengan judul program yang saya buat. Di sini saya menggunakan perulangan do while. Perulangan do while ini termasuk dalam uncounted loop atau perulangan yang tidak dijelaskan harus berapa kali kita mengulangnya. Lalu kita outputkan kalimat silahkan pilih menu perintah. Di sini saya sediakan 3 menu perintah, yaitu yang pertama molaritas, yang kedua jumlah mol suatu zat, dan yang ketiga adalah volumenya. Setelah itu kita masukkan pilihan yang ingin kita cari, lalu kita inputkan pilih. Setelahnya kita masukkan atau kita outputkan banyaknya masalah yang akan kita selesaikan. Di sini, di kalimat ini, di bagian ini, jika kita memasukkan masalah yang akan kita selesaikan sebanyak 2 kali, maka program akan melakukan perulangan sebanyak 2 kali. Lalu untuk array, di sini saya menggunakan X sebagai variabelnya, kemudian M, N, dan V sebagai ekspresinya. Kita masuk ke percabangan. Di sini saya menggunakan percabangan if, else, if. Untuk percabangan yang pertama, jika kita pada menu perintah ini kita memilih pilihan yang pertama ini, maka kita akan diarahkan ke bagian ini. Lalu pada percabangan itu kita terdapat perulangan for, yaitu I sama dengan 0, I kurang dari X, dan I plus plus. Maksud dari I sama dengan 0 ini, hitungan akan dimulai dari 0. Dan yang ini, hitungan akan sampai berapa? Tergantung dengan X yang kita inputkan ini. Lalu, variabel I pada perulangan for berfungsi untuk menyimpan nilai hitungan.
Jadi setiap perulangan dilakukan nilai 1 akan selalu bertambah 1 karena saya menentukannya dalam bagian I++. Lalu kita outputkan kalimat masukkan jumlah mol suatu zat dengan, lalu kita inputkan. Di sini kita masukkan kembali, kita outputkan kembali volumenya. Nah, untuk ini merupakan rumus dari molaritas tadi. Dengan M ini adalah variabelnya, dan N per V ini adalah ekspresinya. Kemudian untuk output yang ini merupakan hasil akhir dari permasalahan yang kita cari. Setelah kita memasukkan jumlah mol, volumenya, maka kita akan mendapatkan hasilnya, dan itu akan masuk ke bagian ini. Di sini juga saya mengoutputkan satuannya. Lalu, jika kita memilih perintah yang kedua, maka kita akan diarahkan ke bagian ini. Masih sama, di sini juga terdapat perulangan for, I sama dengan 0, I kurang dari X, dan I++. Kita masukkan kembali molaritas yang diketahui, lalu volumenya. Nah, untuk rumusnya sendiri, di sini NI ini merupakan variabelnya, dan M kali V ini merupakan ekspresi dari NI ini. Lalu kembali kita outputkan hasil akhirnya. Lalu jika kita memilih bagian yang ketiga ini, menu yang ketiga, maka kita akan diarahkan ke bagian ini. Kembali kita memasukkan molaritas yang sudah diketahui, lalu kita memasukkan jumlah mol suatu zatnya. Untuk rumusnya, karena yang kita cari adalah volume, maka rumusnya adalah jumlah mol suatu zat dibagi dengan molaritasnya. Maka akan mendapatkan hasil di bagian ini. Jika kita memasukkan pilihan lebih dari 3 atau kurang dari 1 pada bagian pilih menu, maka kita akan diarahkan ke bagian yang terakhir ini. Maaf, perintah yang Anda masukkan tidak terdeteksi karena tidak terdapat pilihan untuk di perulangan dan juga percabangan yang telah kita buat. Baik, kita akan menjalankan program ini. Di compile and run. Oke, di sini kita memilih, kita pilih misalkan bagian yang pertama. Nah, masukkan banyaknya masalah yang akan kita selesaikan. Jika kita ingin menyelesaikan masalah secara 2 kali, maka kita masukkan angka 2. Nah, di sini kita memilih jumlah mol suatu zat yang pertama. Kita pilih, lalu volumenya adalah 10. Maka hasil yang pertama adalah 2 molar. Untuk yang kedua, kita masukkan 10. Maka hasilnya adalah 4. Begitu. Nah, jika kita memasukkan angka 3, lalu kita memilihnya 1 kali percobaan, kita masukkan saja di sini molaritasnya 6 dan jumlah molnya 2. Maka volumenya akan dihasilkan yaitu 2 liter. Seperti itu. Baik, kita langsung saja ke algoritma yang telah saya buat. Di algoritma ini saya kembali mendeklarasikan variabel X, Y, dan juga pilih. Lalu saya outputkan yang intro telah saya buat tadi. Lalu kita outputkan kembali menu perintah yang akan kita pilih. Sampai ke sini. Setelah memasukkan array, di sini saya memasukkan if sebagai percabangan. Lalu saya memasukkan for sebagai perulangan, dan ini merupakan bagian dari perulangan input-output yang merupakan bagian dari perulangan yang pertama. Lalu ada if yang kedua, juga terdapat perulangan for dengan output input yang menjadi bagian dari for. Dan untuk pilihan ketiga juga sama. Di sini terdapat percabangan if dan juga perulangan for. Di sini
Jika pilihan yang kita pilih antara 3 ini salah, maka dia akan memunculkan perintah maaf, perintah yang Anda masukkan tidak terdeteksi, seperti itu. Baik, langsung saja kita run. Ini kita memilih misalkan 3. Kita masukkan banyak masalah 2. Kita masukkan yang pertama yaitu 50. Molaritasnya 20. Lalu untuk jumlah molnya kita masukkan sebanyak 80. Maka untuk yang pertama itu volume yang diketahui adalah 4 liter. Lalu kita masukkan ke molaritas yang kedua 60, lalu yang kedua ada 120. Maka yang didapat volumenya ada 2 liter. Karena rumus dari volume itu adalah jumlah mol suatu zat dibagi dengan molaritas. Baik, kita langsung saja masuk ke program yang kedua. Di program yang kedua ini saya mengambil mata kuliah matematika dasar dengan permasalahan yaitu matriks. Dalam matematika, matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom dengan jumlah ordo tertentu sehingga membentuk suatu bangun persegi. Syarat perkalian matriks adalah jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Baik, kita langsung saja masuk ke program yang kedua. Di sini saya kembali menggunakan include IOStream sebagai standar input-output pada program yang kedua ini. Lalu di sini saya mendeklarasikan matriks 1 10 10, matriks 2 10 10 dan juga hasilnya 10 10. Mengapa 10? Karena array yang ingin saya miliki, yang ingin saya inputkan maksimal 10 baris dan 10 kolom. Lalu saya mendeklarasikan kembali yaitu variabel i, j, k, m, n, p, q dan juga jumlah. Untuk i ini, variabel ini merupakan perulangan dari baris. Lalu variabel j ini merupakan perulangan dari kolom. Dan variabel k merupakan operasi perkalian dari matriks yang akan kita jalankan. Sedangkan variabel m dan variabel n merupakan baris dan kolom pada matriks pertama. Dan p, q merupakan variabel pengganti dari baris matriks kedua dan juga kolom matriks kedua. Lalu di sini saya memasukkan intro sebagai berikut. Kita outputkan di sini jumlah baris matriks pertama yang kita inginkan. Lalu kita input dan kita outputkan kembali jumlah kolom matriks pertama yang kita inginkan. Setelah kolom dan baris sudah ditentukan pada matriks pertama, kita masuk ke output jumlah baris matriks kedua dan juga jumlah kolom matriks kedua. Setelah ini kita masuk ke bagian percabangan if. Di sini saya menggunakan percabangan if else dengan n tidak sama dengan p. Lalu kita outputkan matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain. Mengapa demikian? Karena seperti syarat yang telah kita lihat di bagian ini, di sini jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah matriks baris matriks kedua. Sehingga jika n tidak sama dengan p, maka akan keluar kalimat ini. Setelah itu kita outputkan elemen matriks pertama. Di sini saya kembali menggunakan perulangan for dengan i sama dengan 0, i kurang dari m, i plus plus. I ini sebagai variabel, lalu 0 ini sebagai titik awal mulai, dan m ini sampai berapakah yang akan kita masukkan, kita inputkan. Lalu ada perulangan kembali, tapi di sini menggunakan variabel j. Lalu kita inputkan di sini variabel i dan variabel j tadi. Setelah ini kita masuk ke output elemen matriks kedua. Di elemen matriks kedua ini kita kembali memasukkan perulangan for untuk i dan juga j. Input, kita masukkan input matriks kedua i dan j nya. Nah, untuk perulangan yang ini merupakan operasi perkalian dari elemen matriks pertama dan juga elemen matriks kedua. Maka di sini ada assist yang
jumlah ini sebagai variabelnya, lalu ini sebagai ekspresinya. Hasil I, J itu merupakan jumlahnya, dan jumlah itu sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan kembali hasil perkalian matriksnya tadi. Kembali ada perulangan for, lalu kita outputkan hasil IJK tadi. Baik, kita jalankan, kita compile and run untuk program yang kedua. Jumlah matriks kedua kita masukkan 2. Jadi di sini matriks berorder 2 kali 2. Kita masukkan elemen yang pertama. 1, 2. Matriks elemen keduanya kita masukkan. Nah, maka akan dihasilkan, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Setelah itu kita masuk ke flowchartnya. Di sini saya menggunakan flowchart dengan yang pertama, kode ini bagian dari integer, lalu merupakan output dari intro yang setelah saya buat. Nah, untuk bagian ini merupakan percabangan dari program yang saya buat. Ini merupakan input outputnya. Lalu di sini ada perulangan for. Masuk ke perulangan for. Untuk yang perulangan for ini merupakan bagian matriks yang kedua. Lalu untuk perulangan for yang ini merupakan operasi perkaliannya. Demikianlah hasil dari program C++ dan juga logaritma yang telah saya buat. Semoga penjelasan yang telah saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.